Segala pujian dan syukur kita sampai pada hari Jumaat ini di penghujung tahun 2020. Kita diberi oleh Allah kehidupan, dan dalam hidup ini masih ada iman di dalam dada yang menggerakkan kita menuju masjid. Dan dalam iman ini masih Allah beri rahmat dan kekuatan kepada kita untuk berada di atas amal-amal yang mulia, tidak di tempat maksiat, tidak bersama ahli maksiat, dan tidak sedang bermaksiat. Kita berharap, memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas kebaikan ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Hari ini kita juga sampaikan salawat beserta salam kita sebagai umat yang baik, umat yang benar, yang pandai berterima kasih kepada sang junjungan tercinta, uswah dan qudwah termulia, Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perjuangan pengorbanan yang beliau lakukan tidak sia-sia sampai kepada Indonesia. Dakwah beliau dibawa oleh para sahabat-sahabatnya, dan sampai pada hari ini kita dapat menikmati perjuangan tersebut. Maka sudah sangat pantas bila kita beradab kepada beliau, rajin mengucapkan salawat dan salam terhadapnya sebagai bentuk umat yang benar, umat yang pandai berterima kasih. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibarat Allah yang kami muliakan, dari jam 6 sampai jam 8 telah sampai berita berkembang dan menyebar 2 orang ulama, 4 orang ulama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, da'i-da'i yang terkenal meninggal dunia hanya dalam 2 jam. Kiai Haji Qahwatul Adib Munawar di pondok pesantren Langitan. Yang kedua, Habib Tahir Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Yang ketiga, Kiai Haji Faiq Rabayan dari Jepara. Dan yang keempat, Habib Umar bin Aqil bin Yahya dari Gresik. 4 ulama dalam 2 jam, dan ini sulit menemukan penggantinya. Hari ini ada camat yang meninggal, ribuan calon camat akan siap menggantikan. Hari ini gubernur meninggal, antri orang bahkan dengan cara apapun bisa menduduki posisinya. Hari ini presiden meninggal, dengan cara apapun akan banyak yang mau mendapati posisi itu. Tapi kalau satu ulama yang meninggal, maka siapakah yang akan menggantinya? Berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi kita butuh waktu untuk menunggu munculnya ulama-ulama berikutnya. Dari bulan Februari sampai bulan November, 92 orang ulama lurus yang telah Allah wafatkan dari Republik Indonesia ini. 92 orang ulama garis lurus. Mereka ulama yang tabah, yang sabar, yang ikhlas, yang keilmuannya mendalam, baik itu dari Nahdlatul Ulama khususnya yang bergaris lurus, ataupun dari Muhammadiyah dan lain-lainnya. Bahkan yang terbaru, 2 orang ulama besar Saudi beberapa hari belakangan meninggal dunia. Saudara-saudaraku, susul menyusul, sekarang ini ada beberapa kiai kita, ada beberapa ulama kita yang sedang dalam kondisi berat, bahkan ada yang kritis. Para ulama Allah ambil dalam waktu yang sangat berdekatan. Saudara-saudaraku, dengan krisis Suriah yang ada, para ulama-ulama kelas dunia meninggal dunia dengan cara dibunuh. Di Yaman dengan huru-hara dan kekacauan sekarang, tidak sedikit masyayikh di sana yang meninggal dunia karena tua, karena sakit, dan banyak yang dibunuh. Di Arab Saudi, penangkapan besar-besaran terjadi kepada para alim ulama. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengangkat ilmu ini secara satu kali cabut. Tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari manusia
yantazi'uhu minan nas walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama, dengan kematian para alim ulama. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, di dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan dua pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di Sahih Bukhari Muslim bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Ada dua cara Allah menjadikan ilmu itu tercabut. Pertama, para ulama-ulama yang lurus ditangkap-tangkapin. Yang kedua, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan bahwa nasib para ulama dari umatku nanti adalah ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Fariqan minhum, sebahagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dan nasib ulama-ulama dari umatku, kata Rasulullah, akan senasib seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Bila dirayu tidak mempan, bila diiming-imingi jabatan tidak tembus, bila diiming-imingi dengan dunia tidak berhasil, bila dirayu dengan wanita tidak kena, maka kemudian diberikan intimidasi, ditekan, dibenci, difitnah, dimusuhi. Kalau bisa terusir, nggak bisa juga diusir, dibunuh. Ini adalah langkah-langkah mereka yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, bahwa orang-orang kafir itu sangat ingin menangkap kamu, mengeluarkan kamu, membunuh kamu. Ini adalah suatu sunnatullah. Tapi di akhir zaman istimewanya, Allah istimewakan lagi dengan cepatnya para ulama-ulama ini meninggal dunia. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ma'adhan Allah, ketika kita melihat kondisi yang semakin genting ini, maka apa yang harus menjadi buah renungan fikiran kita? Apa yang mesti tersemat dalam hati kita? Padahal kita sadar, seperti yang dikatakan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kematian dan penangkapan para ulama ini, sehingga mautu alfi abidin qaimil lail, kematian 1000 orang ahli ibadah, qaimil lail, ahli tahajud. Jadi ada ahli ibadah, ahli tahajud, shaimin nahar, ahli puasa, ahli dalam masalah ibadah-ibadah, ahwan, itu bagi Allah lebih ringan, bagi Allah lebih cetek, lebih gampang daripada kematian min mauti alim, daripada kematian satu orang yang berilmu. Mati satu orang berilmu nggak ada apa-apanya dengan 1000 orang alim yang mati, 1000 orang abid yang mati ahli ibadah. Ibadah Allah yang kami muliakan, ahli ibadah itu hanya kebaikan untuk dirinya, tapi orang yang berilmu, jutaan manusia akan mendapatkan kebaikan darinya. Ahli ibadah tidak akan mampu memadamkan api fitnah, tidak akan mampu menahan kemungkaran, tidak akan mampu menghentikan dosa dan maksiat. Sementara ahli ilmu, merekalah yang mampu memberikan penerangan dalam kegelapan. Ibarat Allah yang kami muliakan, mimauti alimin yasbiru bihalalillah yasdiru bihalalillah wa haramihi. Apa dampak berikutnya yang terjadi ketika para alim ulama sudah tidak ada, yang lurus-lurus loh ya? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah hatta innahu idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak lagi tersisa orang-orang yang alim, otomatis manusia akan mendengarkan penjelasan orang-orang bodoh tapi so alim.